Nah, ini yang lebih lumayan ya. Oke, kita lanjut ke yang penalaran yang lain ya. Nanti kan dibagi tiga nih teman-teman semua ya. Ada yang penalaran deduktif, induktif, sama penalaran kuantitatif. Kalau yang ini masih umum dulu ya. Nah, lanjut ke sini nih. Nggak teks sekarang mah ya. Kita bermain angka-angkaan ya. Jika P adalah bilangan yang habis dibagi 7 dan nilainya di antara 15 sama 25. Ikutin. Sedangkan Q adalah yang habis dibagi 4 dan nilainya 21 sampai dengan 27. Maka pernyataan yang benar adalah coba nih si P dulu kita kita ini ya, kita potret aja P-nya nih. Yang habis dibagi 7 nilainya antara 15 dan 26 berapa aja tuh? Hmm? Berapa aja? 16 bagi 7 enggak? Ya, 17, 18, 19, 20, 21 aja? Iya ya. Kemudian Siki ini, maksudnya bukan Siki biji, Siki ini yang habis dibagi 4 nilainya 21 dan kurang dari 27. Berapa aja tuh? Habis dibagi 4. 21, 22 bukan, 23, 24 ya. 25, 26. Nah, 24. Oke. Nah, mana pernyataan yang benar? Itu yang mana tuh? Ya udah ketahuan ya, P lebih kecil daripada I kan gitu. Gak usah ngitung yang D, yang E ya, udah ketahuan jawabannya yang ini udah betul itu ya. Udah. Ya gitu. Gampang kan? Gampang ya. 15. Ini berlogika berbolak-balikan kata nih ya. 15. Jika sahabat menjadi hasbata, ya hasbata, ya. Tridaya menjadi apa nih? Berarti ini hasbata berarti dibalik ya. Ini hasnya dibalik, jadi has. Aku balik ke sana ya, ba, gitu kan ya. Ta, berarti kalau tridaya jadi iter gitu, EIRT gitu. Terus ad, I gitu. Yang mana tuh? Yang B. Ya, wah langsung cepet ini yang gini-gini ya. Oh, hebat tuh. Namanya bahasa Panda nantinya ini ya. Jadi ada pengkodingan bahasa. Ini masih yang dibolak-balik. Nanti ada yang pengkodingan ya. Seri-seri selanjutnya ya. Oke ya. 16. Nah, ini kakak mau ngasih door prize deh nih ya. Sok ya. Imani nih. Imani bagi yang 16 jawab benar. 1,5 menit tapi dari sekarang. Kalau lewat nggak berlaku. Ayo. Kakak mau istirahat dulu nih ngomong wae dari tadi. Ya. Sok gantian ya. Beneran? Ya sok. Tapi ini nominalnya rahasia ya. Nanti biar jadi kejutan ya, bisa terkejut karena saking besar, bisa terkejut Iya. karena saking kecil. Iya, baik. Teman-teman, silakan boleh Sok, jawab nomor tapi nggak 16 boleh ya. browsing ini ya, sok 1 menit ya dari sekarang. 1 menit. Kita hitung Oke, nih. dihitung dulu nih. Ya, silahkan. 16. Ayo, Bisa. silakan ya. Boleh lewat chat nggak? Lewat chat boleh, tapi langsung raise hand dulu tapi ya. Yang ngejawabnya biar biar ketahuan siapa yang lebih cepat nih. Yang paling cepat. Raise hand dulu ya. Berarti raise hand dulu baru jawab ya. Oke. 16 ya, bukan 17 ya. 16 ya, nomor 16. Raise hand dulu. Kalau yang sudah raise hand dulu ya. Mungkin Sudah masih 20 menit nih. 20 detik. 20 detik. 20 jam. Yuk. Nah, Dong. raise hand dong. Siapa nih? Melisa ya? Wih, Melisa. Melisa duluan nih kayaknya. Oh, Siapa duluan nih? Melisa. Dan Melisa nggak resen ya? Sok gimana mm-mm. teknologi nih siapa nih yang Yang berhak raise menjawab hand duluan? dulu tadi kan perjanjiannya yang raise hand dulu. Tiara aja. Tiara ya. Tiara. Mohon Tiara maaf. boleh di open mic Tiara. Ya, silakan Tiara di kan oke ya. Boleh Iya, di. Kak. Ya, Ya, gimana gimana Tiara? gimana? Aku pilihnya yang B-1 Why? karena Why? karena aku hitungnya gini. Tapi takut salah nggak Gak apa-apa, caranya. nggak salah juga. Hmm, Jangan takut takut itu gimana? kan 1331. Hmm? Ya, itu tuh aku jadiin apa? Akar itu akar pangkat 11 pangkat 3 kan itu. Nah, terus? Terus yang 512 itu 8 pangkat 3. Oke, terus?
yang 125, 5 pangkat 3. Oke, Sama terus yang 8 itu 2 pangkat 3. setelahnya Nah, itu tuh kalau diituin di apa? dituin, Itunya tuh min 3 pokoknya. Oke, Ya, per itunya. ini berselisih 3 gitu. Iya, 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 gitu. gitu. Berarti di sininya Ya, min 1 gitu. itunya jadi min 1 Min 1 pangkat 3 berapa? pangkat 3. Ya, Oke, jadi jawabannya ya, betul. min 1. Oke, selamat ya buat Hore. siapa ini Tiara ya. Ya, Iya, padahal tadi Melisa juga bener ya. Cuma Oh, udah tadi maaf kita harus resen dulu emang. raise hand dulu Apa ya. lah Mohon ya. maaf ya. Oke. Oke, Semoga nanti Tiara beruntung boleh lagi. chat ke Tridaya Group ya, mau diisi apanya ya. iya. Oke, Kasih Tar, tapi Kak. Tiara bentar ya. Oh iya, Kok bisa ngedebak dipangkatin? eh soalnya Soalnya udah pernah itu. iya udah Gimana? pernah ngerjain sih di Oh, udah Trida. pernah ngerjain ya. Kayak nggak apa-apa ya. Udah pernah ngerjain ya. Nah, itulah pentingnya banyak berlatih ya. Iya, Pentingnya banyak berlatih itu jadi tahu polanya. Jadi nggak terpaku ini tuh harus dikurangin aja ya. Ini tuh harus dikaliin atau ditambahin aja. Mungkin juga dipangkatin, mungkin juga diakarin. Ya nggak salah iya, sih ya. Nggak apa-apa. Juga pernah mencoba, pernah tahu. Oh, berarti karena emang berarti banyak berlatih gitu ya. Jadi teman-teman semua kuncinya adalah banyak berlatih ya karena biar tahu polanya. Kadang-kadang ada loncat yang ke sini ya, loncat 3, loncat 2, si deretnya itu ya. Nggak terpaku harus dari angka pertama ke angka selanjutnya enggak, tapi kadang-kadang juga loncat-loncat dia. Itulah fungsinya banyak berlatih dan dibuktikan oleh Tiara ya karena udah pernah berlatih sehingga dia udah oh ini mah yang gini, oh digini ini. Karena kalau dikurangin ini nggak per pola, oh mungkin diakarin, mungkin dipangkatin. Nah, gitu. Mungkin dikali 2 tambah 2 bisa ya nantinya ya. Ya. Terima kasih banyak ya udah yang bergabung Tiara ya. iya. Oke, Kasih lanjutin Kak. ke nomor 17 ya. 17 mah enggak dibahas lagi ya. Dibahas lagi sama nanti yang ada Dorcas lagi satu lagi ya. Oke, 17 ya. Jika A lebih kecil dari 6 dan B lebih besar dari 8, jika A dan B adalah bilangan asli, maka 2A dikali B adalah bilangan asli ya. Kita hitung aja A-nya berapa nih ya. Lebih kecil dari 6 berarti 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu kan ya. 6-nya kan nggak masuk lebih kecil ya. B berapa B? Lebih besar dari 8. Kalau lebih besar dari 8 berarti berapa dari mulainya? 9, 10, dan seterusnya gitu. Ya. 2A dikali B berapa tuh berartinya? Nah, yang mana tuh yang A-nya kan banyak ya. B-nya yang mana B-nya? Ya kita ambil aja A-nya yang paling kecil dulu ya. Karena kan di pilihannya bisa lebih kecil, bisa lebih besar ya. 2A ditambah dengan B ya. Kita masukin yang paling kecil, 2A-nya adalah A-nya 1, B-nya berapa tuh B-nya? Ya dikali, maafin ya. Dikali 9. Berapa jawabannya? 18. Lebih kecil, lebih besar, lebih besar? B lebih besar. Lebih besar, lebih kecil. Ini Pak Beliau nyari penghapus nih. Nah, ini penghapus ya. Jawabannya yang udah dibantu tuh. Jawabannya yang mana tuh? 18 ini sebetulnya ya, cuman lebih besar lebih kecil. Ini salah. Yang mana? D atau E? Kan tadi 9-nya boleh masuk ya. 9-nya boleh masuk dan 9-nya itu B-nya itu paling kecil 9. Berarti bisa 10, bisa 11 dan 11. Dan 12 dan seterusnya. Jawabannya adalah yang E. Ya betul ya yang jawab ya di kolom chat udah betul ya. Itu ya. Jadi kan karena B-nya lebih besar di 8 bisa 9, ini dimasukin angka yang paling kecil ya. Jadi masukkan angka yang paling kecil B-nya ya. Masukkan angka yang paling kecil. Ya. Angka terendah lah, terkecil. Tulisannya agak lepetan, maaf ya. Nah, lanjut. Nah, ini nih. Waduh, ini ya. Ini soalnya nih ya. Salah lihat, kirain tanda X. Hehe, iya, betul. Maaf ya. Tadi X udah dihapus ya. 18 lanjutin ya. Pak Marwoto adalah pedagang intinya ya. Dan dia menjual berbagai macam jenis pakaian ya, antara kemeja, t-shirt, celana panjang, celana pendek, baju batik, dan selanjutnya. Ini soalnya agak panjang nih ya. Untuk meningkatkan daya beli, Pak Warmoto memberikan diskon 15% untuk setiap pembelian kemeja. Jadi kemeja itu kita didiskon sama beliau 15% katanya.
Dan celana pendek, celana panjang, dan celana pendek itu adalah, lagi ini maaf ya. Sok silahkan dipikirin dulu ya, mana nih jawaban yang benarnya nih ya, kira-kira tuh. Ini panjang soalnya ya. Kalau teman-teman menemukan soal panjang ini dan dikira-kiranya ini bakalan, bentar ya, maaf. Baca terus nih, maaf. Kemejanya berapa persen? Kemejanya 15% ya, diskonnya ya. Terus kemeja, celana panjang, dan celana pendek, diskonnya 15% nih semuanya nih. Sementara untuk t-shirt dan baju batik 10% diskonnya. Ada yang bisa menentukan nih mana yang memberikan keuntungan paling besar di sini. Tok. Mana nih? Mau di door price lagi nih? Karena lumayan ini. Ini tingkat kesulitannya lumayan ini ya. Susah ini. Karena harus ngitung kalian ini. Nah, yang mana coba? Ayo. Ada yang mau raise hand? Semuanya sama ya? Apa yang sama coba? Ada yang tahu nggak? Semuanya sama. Tapi masuk aja sok. Sok cobain dulu. Ya, nih. Hitung sekarang Maya. Produk fashion manakah yang memberikan keuntungan paling besar bagi Pak Marmoto? Jadi dari semua penjualannya mana sih yang dapat untung yang paling gede? Menyerah? Ini atau ada yang mau nyoba? Lagi nyoba? Sok lagi nyoba. Oh ini lumayan nih. Nanti kalau dapat soal gini ya, dan ternyata waduh ini repot ini, kadang-kadang mengaca juga dia ya gini nih. Ini jangan terkecoh sama ini ya. Kalau dapetin soal tentang untung rugi gini, ini kan sebetulnya si untungnya semuanya sama, betul nggak? Nah, berapa untungnya dia? Ini 35.000 ya. 35.000 ini 45.000. 55 65 35 45 40 50 50 60. Ini untungnya semuanya sama berapa persen tuh? Untungnya dia berapa persen? Untungnya adalah semuanya itu adalah 10.000 rupiah, betul nggak? Untungnya sama dengan 10.000 rupiah. Semua sama nih, untungnya 10.000 semuanya. Nah, tapi jangan gini hitungnya ya teman-teman semua di sini. Jangan 10.000 dikaliin persentase ini. Jadi gini, jangan hitung ini nih. Jangan hitung 10.000 ya. Terus dikali berapa tuh? Dikali diskonnya ya, misalnya 15% kan berarti artinya 85% ya yang hanya dibelinya ya. Dikali dengan 59 gitu ya. Itu misalnya ya. Boleh nggak gitu hitungnya biar cepet tuh. Karena untungnya sama semua. Boleh nggak? Nah, jangan ya, karena kan gini ya kan, kalau yang namanya yang ini kan gini, ini kan adalah modal ya. Dikurangi apa tuh? Dikurangi modal. Sorry, maaf, jual ya. Jual dikurangi modal kan gitu ya. Dikali berapa persen? Dikali 85% gitu ya. Dikali jumlah itemnya adalah 59 misalnya ya yang ini ya. Nah, beda nggak dengan kayak gini? Misalnya ya, harga jualnya berapa tuh? 45.000 ya. Jual ya. Dikali dengan berapa persen? 85%. Itu kan jualnya ya. Di diskon tuh kan ya. Dikurangi modalnya berapa persen? Ya dikurangi modalnya berapa? Dikurangi modalnya 35.000 itu modal ya. Ini modal. Ini modal. Dikurangi modal dikali dengan 59. Sama nggak dengan yang atas? Kalau yang ini nanti jadinya gini ya, jadinya jual dikali 85%, betul nggak? Ya ini kan dikali ya, gini, dikali lagi berapa persen? Dikali 59, dikurangi berapa tuh? Dikurangi modal, dikali 85%, dikali 59. Kalau yang ini kan beda ya, yang dikali yang 85%-nya hanya yang jualnya aja, modalnya kan nggak dikali ya. Jadi jangan, meskipun ini untungnya sama semua, ini jangan kalian apa namanya ya,
Jangan gitu mikirnya ya. Untungnya nih sama semua, udah aja untung dikaliin jumlah terjual berapa yang paling banyak. Ya berarti kan kalau gitu seolah-olah t-shirt yang paling banyak ya karena itemnya terjual lebih banyak ya. Tapi nggak gitu ya, tapi ngitungnya adalah jual dulu yang ini ya dikali berapa persen nih? Ini dikali 85% ya, karena yang terjualnya itu yang ini dikali 90%, yang ini dikali dengan 85%, yang ini dikali dengan 85% juga, yang ini dikali dengan 90% gitu. Kaliin dulu yang harga jualnya, baru dikaliin ke sini ya. Ada yang ngechat? Jawabannya yang E. Ya, iya, ya, betul. Jawabannya yang E ya, baju batik ya ternyata ya. Dikaliin dulu ke sini ya, dikali maksudnya semuanya, baru dikurangin modal dikali jumlah terjual. Gitu. Ya. Ini kalau ngetik kayak gini ini udah aku udah bikinin ininya ya, bentar ya. Bikinin apanya ini? Perhitungannya, tapi ini bukannya. Oke ya, jadi kalau dapetin yang model-model gini ya, jangan mengalihkan untung per item dengan diskon ya, karena kalau untung per item dikalikan diskon itu sama aja dengan si jualnya dikalikan diskon, si belinya juga dikalikan diskon. Ini salah ya jadinya ya, jadi jangan pakai yang ini, salah ya. Tapi harusnya pakainya jualnya aja yang dikalikan diskon, dikurangi modal, baru dikalikan dengan item terjualnya ya. Kalau yang pakai yang atas, ini seolah-olah t-shirt yang paling banyak karena 125 item kan ya. Sementara baju batik 110. Tapi kalau kita lihat secara perhitungan detail, ini udah dihitungin secara detail ya. Ini emang kalau yang dapat gini, ini boleh di skip aja lah. Penghitungnya ribet ya, panjang. Ternyata yang paling menguntungkan adalah yang baju batik ya. Gitu. Ini udah dikaliin ya, modalnya sekian, harga jual sekian, ini jual per item, ini artinya udah dikaliin diskonnya masing-masing ya. Yang kemeja ada 15%, ini 15%, maaf, 10 ya ini mah ya, 10%, ini 15%, dan baju batik 10%. Gitu. Jawabannya betul yang udah menjawab tadi ya, baju batik. Oke. Lanjut ya, ini nggak apa-apa ya, satu soal kalian nanti. Tapi jangan terlalu lama di sini ya, sayang waktunya. Nanti kan boleh milih soalnya, boleh di skip dulu gitu. Loncat dulu ke nomor berapa ya. Sayang kalau ngitung di situ lama-lama, nantinya energinya habis. Soal berikutnya udah pusing kalian ya. Kita lanjut aja ke Susanti ini ya. Susanti temennya siapa nih? Kayak Susanti. Meme, ya, jika Susanti berminat pada bulu tangkis, maka ia rajin bulu tangkis. Ini logika ya. Susanti dapat berprestasi pada bidang bulu tangkis jika rajin berlatih bulu tangkis. Tahun ini Susanti rajin bulu tangkis. Nah, kesimpulannya apa? Susanti berminat pada bulu tangkis. Ya, iya, emang iya ya di awal juga ya. Bukan itu ya maksudnya ya. Mana tuh? Susanti dapat berprestasi pada bidang bulu tangkis jika rajin berlatih bulu tangkis. Tahun ini Susanti rajin berlatih bulu tangkis, maka Susanti adalah B ya. B ya, Susanti dapat berprestasi pada bidang bulu tangkis. Ya, nah gampang lagi kan? Oke, tadi nge-lag ya, nggak jawab sekarang berebet. Ya emang gitu ya. Pasti ada satu atau dua soal yang emang susah ya. Gak usah dipaksakan untuk dijawab selalu benar ya, nggak apa-apa. Dan nggak mungkin kita menjawab 100% benar semua. Terburu waktu kitanya ya. 20. Dalam sebuah lomba lari diikuti 5 peserta, yaitu Andrea, Burhan, Selin, Dudung, dan Entin ya. Ini berbagi generasi berarti pesertanya ya, berarti namanya ya. Dalam jalannya perlombaan, Burhan mendahului Andrea. Jadi Burhan, ini paling depan ya. Burhan mendahului Andrea. Dudung didahului oleh Entin ya. Kita nggak tahu nih Dudung sama tulisannya didahului oleh Entin. Kita pakai yang di bawah aja ya. Entin ini didahului oleh Dudung didahului oleh Entin gitu. Selin berada di depan Entin. Selin di sini Andreanya ya. Nah, mana tuh jawabannya mana? Pertanyaannya, juara kedua lomba lari tersebut adalah, tadi kan Burhan di depannya A ya. Itu. Atau bukan? Gimana tuh? Iya atau enggak? Burhan mendahului Andrea katanya ya. Burhan mendahului Andrea ini sini ya. Burhan mendahului Andrea. Jawabannya udah jawab tuh.
A, C. Ada yang A, ada yang C ya. Burhan mendahului Andrea. Dudung didahului oleh Entin. Andrea. Dudung didahului oleh Entin. Ini Dudung didahului oleh Entin. Ini Entin nih, Entin. Dudung. Kok ini terus ya? Kok pencet terus ini ya, maaf. Nggak bisa dikasih lagi nih. Mengganggu aja nih ya. Dibanding yang tadi ya. Kan nanyanya juara 2 ya, bukan juara 1. Betul ya, jawabannya A ya. A, Deng. Nah, iya, A ya. Naila tadi jawabannya apa, Naila? Naila jawabannya C ya, Selin. Ya, Selin Dion. Bukan ya, jawabannya yang juara 2-nya yaitu si Andrea ya. Oke, 20 ya. Untuk penularan umum. Nanti soal aslinya 30 soal. Mudah-mudahan bisa memberikan ini ya, gambaran lah ya. Oke, kita lanjutin ya. Mau menghela nafas dulu boleh ya. 30 detik, sok silakan ya. Kita masuk ke sini sekarang. Pengetahuan kuantitatif ya. Tadi yang dapat door prize, chat sedaya grup ya, kan boleh ya. Silakan mau ngasih apa ke kita boleh ya, sok. Nah, jadi ngasih ya. Nah, ya, kita relax dulu ya untuk tidak pakai teks tapi pakai angka ya. Nih, nomor 21 ya. Perhatikan gambar berikut. Kemudian isi angka yang terdapat pada ruang yang masih kosong ya. Sebetulnya ini nggak ada jawabannya ini ya. Kenapa nggak ada jawabannya coba? Ada yang tahu? Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya, isilah angka yang tepat pada ruang yang masih kosong. Katanya di sini nggak ada ruang yang kosong ya. Ini maksudnya tepat untuk menghentikan tanda tanya gitu maksudnya ya. Kalau saya jawab ini, saya jawabnya nggak akan dijawab, udah nggak ada ruang kosong ya. Maksudnya nanya ini nih, nanya tanda tanya ini ya maksudnya ya. Berapa coba? Ada yang bisa jawab? Polanya di sebelah kiri ada pola ya, ini pola yang berlaku yang bisa kita pakai untuk menjawab yang ada pola di sebelah kanannya. Cepat banget jawabnya C ya. 7. Kenapa 7? Coba Naila coba bisa open mic. Naila, ayo Naila. Naila, halo. Naila kelas berapa? Dari unit mana? Jadi kalau menurut aku kan yang pola gambar yang pertama itu Ya. hasilnya kan di situnya 3. Soalnya dari apa namanya 4 dikali 3 terus dikurang 3 tambah 7. Jadi hasilnya kan tar dulu sebentar. Iya Jadi betul. bingung. Terus kayak gitu kalau yang pola kedua itu 4 dikali 4 terus dikurangin kan itu masih tanda tanya berarti X plus 7. Hmm. Jadi sama dengan berarti 16 dikurang dikurang X dikurang 7 sama Terus dengan plus berarti ya. hasilnya 9 min X. Terus di atasnya kan ada angka 2. Ya. Berarti X-nya sama dengan 9 dikurang 2 sama dengan 7. Ini ya. Iya. Itu kan ya. Iya. Berarti 7X sama dengan 16 min 2 kan gitu ya. Sama dengan 14 ya. Iya. Iya. Oke, X sama dengan 2. Iya, 7. itu juga kan? Iya, Ini benar. 14 sih. Iya. 6 mana sih? Harusnya tadi tuh ini dulu 2 sama dengan Iya salah salah muterat nama apa? Tapi itu ke M lagi gak kalau ngapus ya. Eh 16 dikurangi 7. 7-nya bukan dikali ya ininya ya. ya harusnya 7 Oh, kurang ini X. 7 kurang Bukan X karena 7X gitu. pola yang di bawahnya kan dia pengurangan gitu kan ya. Nilai ya. Iya. Betul ya jawabannya 7 ya. Itu jadi 16 dikurangi 16 7 dikurangin min X. 7 min Itu kan X. sama Iya, dengan sama dengan 2. 2 kan gitu. Jadi di sini berapa tuh? Lanjutin. Sama dengan berarti di situ 9 min 9 X sama dengan 2. 19X bener. Iya. Min X. Iya, min X. Min X plus X. Min X. 9 min X ya. Min X. Ya, min X. Sama dengan 2 ya. X sama dengan 7. 7. Ini min ya, sorry ya.
Oke ya, mau pakai matematik boleh, mau di apa tadi kan nilai juga ngitungin ya dikira-kira kan tadi ya. Langsung aja nggak usah dikotak ya kalau memang masih polanya masih gampang mah ya. Yang bawahnya silakan. Yang bawah 22 masih pola yang sama, masih pola mirip-mirip gitu, tapi nggak sama polanya ya, beda ya. Ada yang jawab? Bukan ruang kosong ya, tanda tanya maksudnya. Dia minta tanda tanya diisi. Berapa tuh? Berapa jawabnya? Ada yang bisa 22. Belum? Oh, lumayan nih. Belum? Kenapa kalau ada pola kayak gini ya, biasanya yang di atas adalah hasilnya ya, yang 12 ini tuh biasanya adalah si hasil operasi dari yang angka-angka di bawahnya ya. Gimana tuh? Bisa jadi 12. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Naila lagi. Afif. Rafif. Ayo Fif. Gimana Fif? Sharing Fif. Fif atau Nes lah boleh ya. Evan dulu deh. Evan Rafif. Yang pertama. Gimana Van? Bisa dapetin angka apa tuh? A. Gimana Van? Halo Van. Ayo. Kita sharing Van. Gimana Van? Hah? Dengeran? Van? Halo Van? Nes aja deh Nes. Nes. Halo Nes. Ini Nes itu siapa ya? Aku, Nes. Kak. Oh ya, aku. Sok. Aku gimana coba Nes? Kalau aku mah dari 14 tambah 7 itu kan 21, terus dikurangin 9 hasilnya 12. Oh. Jadi kalau 12 tambah 6 itu kan 18 dikurang 9 hasilnya 9. Jadi 14 dikurangi dengan 7 dulu ya. Gitu. 14 Ditambah tambah 7 sama dengan hasilnya 21. 21. Dikurangin Terus 9. dikurangin 9 gitu. 21. Kegedean nih. Gimana sih ya? Nah, 21 dikurangi dengan 9 ya. 21-nya. Kemudian 21 dikurangi dengan 9 sama dengan 12. Betul? 12 kurangi 6 berapa? Ya, 6 Ditambah, ya. Kak. Ditambah 18 ya. 18. 18 dikurangin? Dikurang 9. Apa jadinya? Jadinya 9. 9 ya. Oke, betul ya. Sip. Oh, Oh iya, sama ya. Oke, gampang ya. Pola gini benar ya. Lanjut. Masih pengetahuan kualitatif nomor 13. Nah, hitung-hitung lagi nih. Ayo, 23. Ada yang bisa jawab?